Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Lari Otomotif. Di sini saya mendapatkan trouble motor Vario Tekno yang tipe karburator. Jadi trouble pada Vario Tekno ngalamin mati total. Jadi pertama sekali sudah melakukan konsultasi sama yang punya, sudah dilakukan penggantian baterai, kemudian baterainya diganti yang lama. Jadi di gas dia berebet. Karena kalau dilihat dari kondisi motor ini tidak pernah ada perawatan pada bagian karburator, kemudian servis. Langkah yang pertama kita lanjutkan saja pekerjaan awal. Yang pertama kita cek, kita engkol kunci kontak di engkel. Kalau dilihat di sini juga kiproknya baru, teman-teman. Kita cek klakson tidak berfungsi, kunci kontak sudah on, dan juga tidak berfungsi. Kita cek secara manual dulu, teman-teman. Tidak ada respon sama sekali. Oke. Langkah yang kedua, buka saringan udara. Saringan udaranya kita lakukan pembongkaran. Kemudian kita cek businya. Ini saringan udaranya lagi dibongkar, teman-teman. Kemudian saya mau ngambil kunci busi, saya lakukan pembongkaran busi. Untuk businya kita lakukan pengecekan. Ini, teman-teman, kita cek pengapiannya, kemudian kompresi, kalau dilihat kondisi businya baru, sudah dilakukan penggantian. Kita cek pengapiannya, teman-teman. Saringan udaranya lagi dilakukan pembongkaran.
Ini lagi lakukan pembongkaran saringan udara, kemudian busi sudah saya lakukan pembongkaran satu-satu dulu teman-teman, supaya kita mengikuti tahap-tahap motor mati total dan tindakan yang kita lakukan secara teratur. Karena kalau dilihat dari kondisi motor ini tidak pernah servis. Kalau dari cerita yang punya motor ini mati total. Tapi teman-teman, kita tidak semuanya mengambil keputusan dan tindakan yang punya motor. Ini teman-teman, dilihat kondisi saringannya sangat kotor sekali. Sekarang kita lakukan diengkol secara manual. Masih tetap posisi kunci kontak on, kemudian tali busi apinya hilang ya teman-teman. Jadi langkah yang pertama sekali kita cek api dari spool. Kita cek menggunakan test pen. Api dari spool, nah ini nih, nah ini teman-teman. Jadi ternyata trouble-nya sudah dapat. Baru saya lakukan pengecekan, pas saya buka pada bagian spool terbakar. Bisa dilihat teman-teman, tuh kabelnya terbakar. Nah, jadi permasalahannya, penyebabnya bisa dari sini. Nih, bisa lihat. Ini api dari spool yang terhubung. Nih, kita cek ya teman-teman, ini sudah terbakar dan tadi nyatu. Ini sekarang kita lakukan pengecekan menggunakan test pen. Ini satunya di sini, kemudian kita cek fokusnya ke bagian bola lampu. Kita cek nih masanya. Nah, oke ya teman-teman, nih masanya saya tempel ke bodi. Sekarang posisinya di kabel kuning, posisinya harusnya masih bagus atau pengapiannya aktif, kemudian kabelnya terhubung. Kemudian satu lagi kita cek yang warna putih, sistem pengisian putih, yang kuning ke lampu. Nah, yang warna putih ini kondisi spoolnya kalau dicek dari sini kondisinya mati. Nah, tapi kita harus melakukan
Jadi teman-teman, kita harus melakukan pengecekan pada multitester. Multitester ini sangat berfungsi untuk mengecek gulungan spool yang ada kontinuitasnya, yang bisa dilakukan menggunakan multitester, karena test pen ketika harusnya dilakukan di engkol, maka putaran pada bagian magnet dia akan berputar melewatin satu lingkaran, itu sudah menghasilkan arus. Jadi sekarang nih tanpa di engkol, kita menggunakan alat multitester untuk pengecekan gulungan. Ini dikali 10K boleh, yang pada intinya kita di sini melihat kontinuitas, dikali 10 aja. Ini nilainya tidak bisa di setel lagi. Jadi intinya ketika kabel putih dan kuning ada kontinuitas, maka api pada spool kondisinya baik. Nih teman-teman ya, ini tidak berfungsi. Kita cek api yang kuning kemasa. Nah, kalau ini kemasa, satunya fungsi. Kita cek yang kabel spool, tidak berfungsi. Ini yang biru kuning, ini kabel dari pulser. Pulser. Nah, sekarang nih yang api sistem pengisian yang tidak berfungsi, maka mengakibatkan kiproknya jebol. Ini sudah dilakukan penggantian kiprok, tetapi permasalahannya belum tuntas. Ini sudah dilakukan penggantian. Nah, jadi udah jelas ya teman-teman, bahwa pada motor Vario ini permasalahan pada intinya terdapat pada bagian spool. Nah, untuk bagian pengapian, kemudian kita cek kompresinya. Kunci kontak di off kan boleh, yang penting di engkol secara manual. Ini lubang busi kita tutup. Kompresinya oke. Nah, jadi udah sangat jelas sekali bahwa kompresinya oke. Kemudian dikarenakan baterainya ngedrop, kemudian kiproknya udah putus, sudah dilakukan penggantian. Baterainya baterai lama karena arusnya. Kita cek. Ini kita cek baterainya, satunya di sini test pen, kemudian satu lagi di negatif. Nih dicek teman-teman, ini tidak berfungsi, maka baterainya tekor. Tuh ada tapi kecil tuh ya, bisa nampak teman-temannya ada kecil. Nah, dikarenakan permasalahannya pada spool ini kan induk dari pertama sekali sistem pengisian. Kiprok diganti, cas yang pada kabel putih itu tidak berfungsi. Nah, jadi harus dilakukan penggantian pada kiprok. Nah, ini nanti dibongkar. Oke, mungkin untuk mengidentifikasi permasalahan pada motor yang mati total atau hilang pengapian, jadi tindakan yang pertama sekali kita harus menggali informasi kepada konsumen, permasalahannya di mana, kemudian baru kita lanjut terjun ke sepeda motor itu sendiri. Jadi motor ini permasalahannya pada bagian cas. Udah jelas di sini kabel pengisian, kabel lampunya aktif atau berfungsi, tetapi kabel pengisiannya yang tidak berfungsi, makanya
efeknya di sini pada kiproknya putus, kemudian baterainya ngedrop. Oke, mungkin sekian dulu dari saya, semoga tipsnya bisa bermanfaat sebagai referensi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.